Halo, jumpa lagi di channel Panakawan Humas. Di edisi kali ini, kita mengulik kemungkinan terjadinya boykot dan blacklist terhadap top figure atau lembaga yang kita kelola. Celaka besar kalau lembaga kita sampai masuk daftar hitam dan diboykot oleh media massa. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan masuk daftar hitam atau blacklist? Kemudian, apa itu boykot? Kenapa bisa terjadi ada daftar hitam dan boykot? Tidak ada hubungan yang sempurna di dunia ini. Tanpa harus menuding siapa yang salah, satu pola relasi bisa saja mengalami gangguan. Ada yang terjadi hanya sementara waktu, tidak lama. Tapi ada pula yang berlangsung untuk waktu yang lama. Begitu juga hubungan antara awak media dengan lembaga publik maupun top figure. Ada pasang surutnya. Ada kondisi dan momentum yang membuat tidak enak bagi kedua belah pihak. Jika Anda adalah pejabat maupun staf humas, atau Anda seorang public figure yang banyak berinteraksi dengan media, jangan pernah bermimpi semua hubungan akan selalu baik-baik saja. Kita harus memahami jika suatu ketika ada gejolak bisa saja menjadi ketegangan yang memanas dan panjang. Tapi apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang sampai lepas kendali. Ya, jangan sampai lepas kendali, terutama para awak humas. Yakinlah akan ada jalan keluar dari kondisi hubungan yang sedang memanas ini. Kalau pejabat dan awak humas atau top figure kita sampai bertindak di luar kewajaran, repot kalau sampai terjadi boykot, atau bisa-bisa kita masuk daftar blacklist media massa. Kalau sampai muncul tindakan boykot dan blacklist dari awak media massa, yang dirugikan bukan hanya lembaga, tapi juga publik yang pasti membutuhkan informasi dari lembaga publik. Kalau mau jujur, sebenarnya aksi boykot dan blacklist juga merugikan media massa. Setidaknya dalam konteks perannya sebagai penyalur informasi publik. Tentang bagaimana sikap itu bisa muncul, biasanya lebih banyak karena rasa solidaritas jiwa korsa atau spirit de corps. Wartawan, karena medan kerjanya berat dan beresiko, membuat solidaritas korpsnya menjadi tinggi. Ini hal yang alamiah saja. Semata karena medan juangnya keras, terbentuklah jiwa korsa yang kuat. Meski di antara para jurnalis dan media juga ada persaingan. Di kalangan jurnalis, boykot dan blacklist hanya ditempuh jika mitra dalam hal ini pengelola lembaga publik atau pesohor dianggap mau menang sendiri dalam hal penyampaian informasi, bisa tidak adil, tertutup, atau bahkan bertindak di luar batas kepada awak media. Istilah boykot sebenarnya berasal dari nama seorang kuasa atau agen tuan tanah di Inggris, Charles Boycott. Pada waktu itu, para petani yang menyewa tanah yang dikelola Charles meminta agar harga sewa lahan garapannya diturunkan, namun permintaan itu ditolak. Petani yang kecewa melakukan aksi protes dengan sepakat untuk tidak menggarap tanah pertanian. Charles Boycott mencabut penolakannya tersebut dan dianggap mundur dari posisinya sebagai agen. Keberhasilan model aksi tersebut kemudian banyak ditiru dan orang banyak menyebutnya sebagai boykot yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai boykot. Media massa pernah melakukan aksi boykot untuk tidak memberitakan kegiatan lembaga atau orang. Di Indonesia, belum pernah terjadi aksi boykot oleh pers secara masif. Banyak, tapi hanya di lini-lini tugas tertentu dan tidak berkepanjangan. Salah satunya adalah pemboikotan saat upacara serah terima jabatan Kapolda Jateng dari Irjen Polisi Khairul Rasyid kepada Irjen Polisi Dodi Sumantiawan, Sabtu 24 Desember tahun 2005. Upacara sertijab serah terima jabatan Kapolda Jateng yang berlangsung di halaman Mapolda, Jalan Pahlawan Semarang, Sabtu 24 Desember 2005, sedikit terganggu. Puluhan wartawan melakukan aksi boykot karena tak diizinkan mendekati lokasi untuk mengambil gambar. Wartawan kesal karena seorang personel Polri melarang dengan nada membentak. Aksi boykot meliput juga pernah terjadi saat ada upacara kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wartawan memboikot peliputan dengan mencantelkan kartu identitas yang dibuat oleh Korem 102 atau Panju Panjungan gara-gara tidak diizinkan masuk ke lokasi acara.
Wartawan kesal karena petugas keamanan membatasi tugas wartawan, meski sudah ditujukan tanda pengenal. Itu sekedar sebagai contoh saja. Lantas, bagaimana dengan tindakan blacklist? Sewaktu saya masih bekerja di salah satu surat kabar di kota Solo sebelum tahun 2000-an, kami pernah memblacklist salah satu lembaga dan pimpinannya karena ngotot memilih sendiri reporter untuk diajak keluar kota. Akibatnya manajemen redaksi tersinggung. Undangan dikembalikan dan lembaga serta pimpinannya dimasukkan dalam daftar hitam. Artis Nikita Mirzani di bulan Januari tahun 2020 disebut-sebut mengalami hal serupa. Dia di blacklist oleh kelompok usaha media MNC Group. Alasannya, karena Nikita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kru Star Pro dan MNC. Memang MNC tidak memberikan klarifikasi, karena blacklist biasanya dilakukan oleh manajemen media massa dan berlaku di lingkungannya saja. Sekian dulu tips Humas kali ini. Ikuti tips-tips selanjutnya, semoga bermanfaat.